Hai Sobat Cuan, selamat tahun baru. Sudah live, saya ingin tunggu dulu ya teman-teman Sobat Cuan untuk bergabung di IG live-nya Cuap-Cuap Cuan. Ini episode pertama tahun 2020 loh. Ini adalah Cuan, curhat bareng Sobat Cuan. Seperti biasa setiap hari Jumat, setiap pekannya kita itu selalu ada salah satu IG live yang kita bahas gitu ya, tentang kondisi market kayak sharing kayak soal ini itu kayak. Nah, ini kan sekarang sudah masuk ke tahun 2022. Nah, kira-kira tahun 2022 ini perlu nggak ya tahun baru, saham baru, atau mungkin ada yang perlu di rebalancing nggak sih dengan portofolio Sobat Cuan? Terdahulu ya, saya mau sapa, ini udah banyak banget yang gabung. Ada P Putrawan, kemudian ada Selwin, hai, dan Bima, kemudian ada Yakus by Fulo, ini udah join semua, sudah kasih wave, aku kasih wave balik ya. Semoga ini tahun yang cuan, tahun 2022. Apalagi kalau dilihat dari hari ini, sebenarnya pergerakan dari indeks harga saham gabungan seharusnya bisa membawa cuannya Sobat Cuan juga bertambah, karena ditutup di level psikologis 6.700. Dan kalau kita lihat ya dari sisi perdagangan juga udah lumayan rame ya, 11,41 triliun rupiah. Dan saham-saham yang diburu nih juga saham-saham yang kapitalisasinya besar, kayak ada BCA, kemudian ada Bank Jago ya, Arto dengan nilai pembelian bersih juga masing-masing 624,9 miliar rupiah. Dan keduanya juga lompat bahkan hampir di atas 2% gitu untuk Bang Arto dan juga Bang Jago. Kemudian ada yang dijual di sini, ada Bank Neo Commerce, BBYB, dan PT Bank Rakyat Indonesia, masing-masing kena penjualan bersih, walaupun memang tidak terlalu menggoyang pasar karena pasarnya juga hari ini naiknya juga cukup signifikan, ditutup di level psikologis. Ada beberapa sentimen positif yang memang cukup mewarnai pasar hari ini, diantaranya karena Amerika Serikat ini ada kabar dari sana, klaim tunjangan pengangguran pekan lalu ini tercatat di angka 207.000 unit atau lebih baik dari ekspektasi para ekonom, dan juga survei dari Dow Jones. Dan Wall Street juga kembali optimis pastinya setelah sempat cemas melihat rencana pengetatan moneter Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve. Oke, itu sedikit update ya untuk hari ini. Saya juga masih akan sapa juga beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada Rosians, kemudian juga ada siapa nih, Sylvester Wimpy juga gabung. Ayo dong yang lain ya, ajak teman-teman ya, tetangga sebelahnya juga ikut gabung ya. Kita akan bahas hari ini tahun baru, saham baru, pakai tanda tanya ya. Kita ngobrol bersama dengan Donald Christoffel, co-founder Investor Academy. Apakah Mas Donald sudah mengajukan live di sini? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih di sini ya. Saya cek dulu nih, Mas Donald udah ingin ikut join live. Oke, sudah join. Mungkin Mas Donald bisa ajukan live ya, biar aku bisa invite, atau aku invite aja nih ya Mas Donald ya. Oke, ditunggu ya Mas Donald ya. Nah, Sobat Cuan juga boleh nanya ya, apa aja di sini. Kita akan ngobrolin dan sharing juga nih apa yang kira-kira akan menjadi tantangan di tahun 2020, apalagi kalau 2022, kok 2020 kayak nggak move on ya. 2022 apakah ada yang menarik di tengah beberapa macam kebijakan ekonomi terkait mengenai saham-saham batubara, kemudian juga tantangan baru juga, apalagi kalau dilihat di deretan top gainers nih hari ini justru malah banyakkan saham-saham yang kecil-kecil ya, saham-saham yang baru-baru justru mengambil hati Sobat Cuan. Nah, apakah ini akan berlangsung cukup lama? Nah, ini yang harus ditunggu ya. Saya masih tunggu nih request joinnya nih Mas Donald Christoffel, co-founder Investor Academy, supaya kita bisa ngobrol di sini biar bisa lebih rame lagi. Saya tunggu Mas Donald untuk ajukan join ya, atau aku cari deh Mas Donald. Oke. Boleh ya nanya ya, seperti apa gitu kira-kira prediksinya, kemudian juga harapannya dari Sobat Cuan juga pasti ya. Oke, sudah ada, kita accept. Ngobrol ya Sobat Cuan untuk bisa gabung dan juga ngobrol bareng-bareng di sini bareng sama Cuap-Cuap Cuan dan juga Donald Christoffel, co-founder Investor Academy. Hai, selamat Halo, sore. sore Mbak Maria. Gimana Apa kabar? kabarnya? Sehat-sehat Mas? Selamat tahun baru ya. Sehat-sehat. Selamat tahun baru juga, Mbak Maria. Terima kasih banyak nih udah gabung di IG Live-nya Cuap-Cuap Cuan. Iya, my pleasure nih, dengan senang hati gabung ya. Pastinya. Aku tuh lihat bio-nya Mas Donald, dan itu kan ditulis di situ multi-bagger investor, kemudian juga sebagai co-foundernya Investor Academy gitu. Kayak ada pelajarannya ya untuk jadi good investor ya Mas ya.
Iya, betul betul. Emang apa namanya, investor itu kan apa namanya, berbeda ya, gaya-gayanya beda-beda ya. Mm-mm. Nah, jadi Mm-mm. sama seperti trader juga gayanya macam-macam. Investor Mm-mm. juga beda-beda. Ada yang mungkin gayanya adalah mencari dividen ya. Ada Ah, yang apa namanya, gayanya itu mencari misalnya perusahaan-perusahaan yang bagus, apa namanya, mm-mm. blue chips ya, blue chips, wonderful company, gaya-gaya kayak Warren Buffett gitu ya. Itu Mm-mm. Mm-mm. juga. Nah, tapi ada juga yang kita gitu di Investor Academy Indonesia, saya itu mengikuti gayanya Peter Lynch khususnya. Itu apa namanya? Ah, Kita multi bagger investor. Jadi investnya di perusahaan-perusahaan yang kecil yang mungkin belum belum dikenal, lapis 2, lapis 3, kadang-kadang lapis 4, lapis 5, Mbak. Jadi kita senang oh wow, sama kue lapis legit ya, karena emang lapis berlapis-lapis. berlapis-lapis deh cuannya berlapis-lapis juga ya Mas Donald ya. Iya, betul betul. Kak, sebelum kita lihat nanti apakah akan ada, kan pas banget nih ini pekan pertama tahun 2022, pas banget juga Betul. kan untuk bisa melirik kira-kira ada nggak saham multibagger sepanjang tahun 2022 ini yang udah dilirik sama Mas Donald dan teman-teman. Nah, tahun 2021 kalau kita mundur kemarin cukup banyak nggak sih berdasarkan catatannya Mas Donald yang jadi bagger kayaknya banyak deh. Dan itu saham-saham baru rata-rata banyak ya. Bener nggak sih? Iya, iya banyak banyak banget ya. Di samping tentu ada saham-saham bank digital dan sebagainya ya. Walaupun kami nggak masuk, saya Mm-mm. nggak masuk ke sana. Tapi tentu kita Oh, ada beberapa nggak saham masuk yang ke sana Mas. nggak masuk, nggak masuk. Oke. Jadi mungkin salah satu yang cukup fenomenal di 2021 itu ASA ya, ASA, Adi Sarana Mm-mm. Armada. Cuman saya masuknya dari 2020 sebenarnya. Cuman kencengnya kayaknya di Oke. 2021 ya, beli dari 400, ini sekarang 3.000 berapa ya? 3.300, 3.400 dan masih di hold sih, Mhm. masih di hold ya. Mhm. Dan juga ada beberapa misalnya kayak Prada beli dari 4.000 ya. Sekarang udah di berapa tuh, 8.700-an kali ya tadi ya, 8.700-an. Terus Mhm. BTPS ya, BTPS Syariah itu dari 2.300, Ya. sekarang udah berapa, 3.800 gitu ya. Dan termasuk Mhm. yang salah satu juga yang cukup fenomenal tuh Samudra Indonesia, saya beli dari Mmm, 290 mhm. ya, sekarang udah 1.000 berapa tuh, 1.000 berapa tadi, 50 gitu ya, Dan kira-kira itu gitu dipegang Mbak. rata-rata cukup lama ya? Di atas 1 tahun ya, Mas? Nah, ini yang emang tadi investor tuh ada gayanya macam-macam. Nah, kalau saya Mhm. mau bedakan, sebenarnya ada dua mindset yang biasanya kita kenalkan di Investor Academy Indonesia sebagai investor ya. Satu itu adalah mindset yang investor panjang, ya pegang gitu kayak Warren Buffett pegang Coca-Cola dari dulu nggak dilepas-lepas, maunya holding Mhm. forever. Nah, ini kalau ini Karena saya ngarepinnya pegang dividen juga. dividen dan dia tumbuh terus. Ya, mungkin dia tumbuh Mhm. Mhm. terus Mhm. dan mungkin ngasih dividen. Yang paling penting dia tumbuh terus ya. Jadi kayak Oke. ASA itu saya pegang tuh dari 2020 sampai sekarang di harga 3.000 itu masih pegang. Tapi ada juga saham-saham yang tipikalnya kita juragan tanah. Jadi Apa tuh? saham-saham juragan tanah itu kayak beli tanah kita kan, beli tanah Mhm. murah di harga murah. Terus pada saat ada perbaikan situasi misalnya harganya naik, ya kan? Atau kita Mhm. diam aja sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain, orang mungkin jualnya ke kita itu di awalnya kan butuh duit gitu ya. Dia butuh Mhm. duit, dia jual cepet, jual murah. Nah, kita beli di harga murah, terus kita jual di harga tinggi. Nah, kadang-kala itu Oke. yang juga kurang dipahami oleh banyak investor, ada metode seperti ini khususnya untuk saham-saham cyclical gitu ya, turnaround atau asset play. Itu kadang-kadang bisa sampai beggar tuh bisa sampai kurang dari setahun gitu ya. Misalnya saya beli saham apa namanya CCSI di 200-an. Mhm. Nah, ini Mhm. sekarang Mhm. udah harga 700-an ya, itu saatnya untuk dijual gitu ya. Jadi Mhm. ada Berarti tipe-tipe yang sebenarnya seperti ada itu. ada momentum atau patokan harga di mana itu merupakan sinyal untuk jual meskipun udah bagger berkali-kali ya, Mas ya? Iya, emang mungkin bahasanya itu karena agak berbeda ya. Jadi kita lebih ke valuasi harganya murah gitu ya. Harganya murah, Mhm. tapi saya nggak stop di harga murah aja, tapi saya cari yang prospeknya bagus. Nah, prospeknya bagus itu kadangkala bisa terjadi cuma dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan gitu ya. Beli misalnya Prada, salah satunya memang selain harganya murah, dia dibantu oleh prospek Mhm. kesehatan. Kan saya beli di awal tahun ya, kemarin itu juga karena ada kasus apa namanya Omicron ya, sorry, Delta.
Ya. Delta bulan-bulan Juli Agustus, sehingga dia harganya terbang cukup tinggi ya, sehingga ya beggar dia dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, karena kita kalau balik ke tema kita kan hari ini, tahun Iya, baru, saham baru, tanda tanya ya. Apakah benar-benar harus sebegitu bersihnya portofolio di tahun lalu nggak dilanjutin nih di tahun ini? Jadinya saham baru semua nih, udah mulai koleksi di awal tahun, atau memang harus ada kombinasi nih, Mas Donald? Artinya nggak melulu kok saham baru-baru yang dibeli di awal tahun, tapi ada beberapa saham-saham yang memang secara potensial mungkin masih akan naik, prospeknya juga masih akan naik, bahkan kenaikannya mesti berkali-kali lipat nih, jadi beggar-beggar juga di tahun ini. amin ya. Jadi emang pertama yang harus di apa namanya disadari adalah bahwa kita tergantung gayanya ya atau strateginya. Dan biasanya gaya atau strategi itu disesuaikan dengan diri kita gitu ya. Mhm. Misalnya ada investor yang nggak mau repot gitu, dia carinya perusahaan yang bagus banget gitu ya, misalnya BRI, BCA, udah diamin tidur aja gitu, dia nggak mau repot dan Mhm. ya mungkin nggak beli lagi yang lain, diemin aja selama seumur hidup mungkin gitu ya. Ya. Jadi warisan buat anak cucunya, misalnya seperti itu. Tapi juga tadi saya bilang bahwa ada yang gaya investor juga gitu ya, investor yang beli di bawah, jual di tinggi, ini kan ngikutin gaya Benjamin Mhm. Graham. Nah, kondisi di awal tahun atau di akhir tahun tuh biasanya adalah suatu momen yang pas untuk kita bisa Ya. melihat di mana ada di 2021 itu saham-saham yang kinerjanya lagging atau masih jelek. Mhm. Sehingga Mhm. harusnya dengan asumsi di 2022 ada perbaikan dari kondisi COVID gitu ya. Jadi mudah-mudahan di 2022 itu dia bisa perform. Nah, biasanya kita sebut itu COVID loser. Jadi COVID Ah. loser. Nah, jadi saham-saham yang kinerjanya hancur-hancuran karena Uh-uh. dihajar sama COVID gitu ya. Nah, itu akan punya peluang yang sangat baik di 2022 karena asumsinya ya Omicron ini tidak seberbahaya Delta. Ganas Delta. Mhm. Walaupun dia jauh lebih cepat menular, tapi dampaknya ke rumah sakit ataupun ke pengaruh ke fatality itu jauh lebih rendah gitu ya. Apalagi tingkat tingkat vaksinitas kita dan mungkin juga booster dan mungkin nanti ada obat gitu ya. Dengan Mhm. asumsi Mhm. seperti itu juga pemerintah dan dunia swasta ya, perusahaan-perusahaan emiten-emiten yang ada di bursa juga sudah beradaptasi kan dengan kondisi PPKM. Nah, harusnya kondisi ekonomi kita di 2022 ini jauh lebih baik. Artinya yang COVID loser ini akan perform lebih baik atau jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Nah, ini yang Oke. kemudian kita cari yang mana yang akan perform jauh lebih baik. Jadi kalau Oke. bisa yang dari COVID loser hancur-hancuran, tercatat ada berapa banyak nih, Mas Donald? COVID loser. ya COVID loser itu kan bisa dari airline, dari hotel ya, Oke, pariwisata, airline, hotel. Mhm. retail ya, retail kan Mhm. banyak Oke. hancur-hancuran misalnya apa namanya properti mungkin ya. Jadi itu kita cari yang mana. Kalau saya itu paling seneng yang kinerjanya paling hancur-hancuran selama 2021 ya, tapi kemudian kinerja 2022-nya akan jauh lebih perform. Jadi selisihnya agak tinggi. Nah, ini yang kemudian bisa buat buat itu beggar gitu ya. Dalam waktu yang kira-kira Mhm. 1 tahun kira-kira. Di Nah, itu yang kita 2022 identifikasi. ini ya. Di 2022 itu, iya betul. 2022. Kategorinya adalah kalau kita masuk di awal tahun nih, kayak sekarang di Januari, Mm-mm. di harga-harga saat ini, kita belum mention nama sahamnya ya, Mas Donald ya, tapi secara general, kira-kira masih cukup ada ruang nggak sih di beberapa saham-saham yang tadi COVID-COVID loser itu tadi, mungkin part of property, part of retail, ada yang udah mention-mention, ada RALS mungkin gitu ya, karena retail. Terus tadi ada yang tanya juga IPTV gitu ya, untuk saham-saham kira-kira boleh gas atau enggak. Nah ini gimana nih Mas Donald? Iya betul. Jadi yang pertama kan tadi kita lihat kinerja ya. Kinerja pertama karena COVID ya hancur-hancuran. Nah, harusnya gara-gara kinerja hancur, dia itu harganya turun ya, Mhm. dan valuasinya jadi rendah. Walaupun memang di 2020, 2021 sempat rebound, tapi masih masuk kategori valuasi rendah. Nah, ini yang harus ditekankan gitu. Jadi kita harus cari emiten-emiten yang masih murah ya, murah dari segi Mhm. valuasi. Valuasinya bisa macam-macam, cara cara ngitung sebuah emiten itu murah atau mahal bisa macam-macam. Ada yang pakai DCF ya, ada juga yang pakai Mhm. metode lain. Tapi saya paling senang pakai PER PBV. Jadi simple, powerful, sama konservatif. Nah, misalnya cari yang PBV-nya Mhm. di bawah 1, PER-nya yang di bawah 7, di bawah 5, itu ya kalau sudah ada seperti itu ya, walaupun tentu seringkali
yang hancur-hancuran jarang nih pairnya di bawah 7 gitu ya. Tapi Ya. mungkin dia akan tinggi gitu kan. Nah, ini yang beratnya. Ini yang beratnya. Bagaimana caranya cari ya, kinerja perusahaan yang rendah, harganya hancur-hancuran, tapi kemudian ya dia potensi prospektif. Nah, ini emang seninya. Nah, syukur-syukur kalau memang kemudian kita bisa menemukan perusahaan yang harganya masih murah secara per PBV gitu ya, tapi kemudian dia kinerjanya bagus. Nah, ini yang bonus yang mungkin bisa kita cari, itu namanya kan gem gitu ya, permata yang mungkin terpendam gitu ya. Pasar Ya. belum mengakui harganya karena dia belum melihat perbaikan secara menyeluruh gitu. Tapi sebenarnya kinerjanya udah mulai membaik. Nanti aku minta bocoran nih ke Mas Donald itu tadi saham-sahamnya seperti itu. Dan cukup menarik ketika kita ingat PER PBV. Karena semenjak kehadiran saham-saham part of digital, PER and PBV ini udah nggak dipakai kan, karena mereka udah gila-gilaan banget kenaikannya. Ternyata Betul. salah satu ilmu yang konservatif masih dipakai sama Mas Donald, dan ini cukup menarik kalau kita based on basic lagi sebagai investor, cek lagi PER and PBV-nya, itu menarik banget. Nah, Sobat Cuan yang udah gabung di sini udah pada nanya nih sebenarnya ya, insight-insightnya dari Mas Donald. Mungkin kita bisa jawab satu-satu nih. Tadi ada pertanyaan terkait mengenai IPTV. Nah, ini seperti apa nih Mas Donald melihatnya? Adakah ciri-ciri yang tadi disampaikan Mas Donald ini ada di IPTV? Iya, betul. Kalau saya boleh sampaikan, biasanya saya pakai 3 indikator utama dalam melihat sebuah emiten tuh layak investasi atau tidak. Jadi yang pertama tadi valuasi, harganya murah atau enggak, ya kan. Yang kedua juga yang paling utama itu saya lihat tuh prospek. Jadi kedepannya kinerjanya gimana, apakah akan membaik atau jauh lebih membaik, ya kan. Itu yang kedua, prospek. Nah, yang ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah GCG atau leadernya, good corporate governance. Kira-kira pemiliknya jujur atau enggak gitu ya, selain kompeten ya, agresif, punya digital mindset ya, tapi salah satu yang utama itu kita lihat kredibilitasnya. Nah, saya belum yakin dengan IPTV dari segi GCG-nya. Jadi saya nggak berani ya, nggak berani. Tapi berarti bukan berarti saya benar ya, bisa jadi salah juga. Jadi salah satu hal yang membuat saya nggak masuk ke IPTV adalah GCG-nya. Nah, yang kedua juga mungkin valuasinya. Saya pikir itu sudah cukup tinggi ya. Tapi bukan berarti ini tidak naik gitu ya. Oke. Belum kali ya, atau tidak terlalu recommended ya untuk saat ini ya untuk IPTV. Kalau sejenisnya ada yang recommended nggak? Sejenis dengan IPTV? Iya. Yang kita emang itu selalu menarik ya media gini ya, kayak itu CNBC. Dia. Kalau CNBC IPO mungkin bisa kita pertimbangkan gitu ya. Karena kan Waduh. selalu investor tuh bacanya yang disampaikan oleh CNBC kan, harga call kiamat gitu kan. Jadi ini pasti menarik perhatian para investor. Satu saingannya kan misalnya yang IndiHome ya, yang market leadernya itu. Yang kedua juga sebenarnya mungkin masih kecil, yang sebenarnya saya mungkin lebih menarik itu adalah Bali TV ya, Bali IPTV. Jadi dia kerja sama Trans, menawarkan paket selain internet dan juga TV kabel ya, TV kabel. Jadi itu yang mungkin ya, walaupun sekarang valuasinya sudah tidak dianggap murah lagi, masih wajar sih, belum mahal. Tapi misalnya dibandingkan IBTV, saya akan lebih melirik Bali ya. Walaupun tentu kalau mau kita bicara soal media, itu juga ada potensi-potensi kedepannya yang harus kita cermati ya. Misalnya saya lagi melihat salah satu yang menarik itu misalnya bola ya, tapi mungkin valuasinya juga udah cukup tinggi. Kalau dia turun mungkin saya akan melihat gitu. Tapi emang media ini akan jadi sesuatu yang cukup menarik lah untuk kita investasi. Film gitu ya mungkin ya, tapi valuasinya sekali lagi cukup tinggi ya. Kalau harganya turun mungkin akan menarik masuk ke radar saya gitu. Oke, jadi secara keseluruhan itu ya yang ada di radarnya Mas Donald saat ini. Iya. Mari dengan noise-nya ya. Mari, oke. Cuman mahal. Oke. Ini cukup menarik. Nah, kemudian ada dari akun lemesin_me nih, Mas Donald, pertanyaannya mengenai MFMI. Ini sudah kayaknya bersaing dengan DCII. MFMI. Oke, MFMI ya itu. Yang udah mulai bersaing dengan DCII. Iya, dia kan data center ya. Kita ngelihat fenomena
DCI ini kan naik sahamnya kan luar biasa. Jadi Mm-mm. semua orang kayaknya pingin dapat the next DCII ya. Siapa gitu ya berikutnya gitu kan. Siapa yang nggak mau gitu kayak Siapa yang gitu. nggak mau? Ada lagi Nah, nggak sih? ada lagi nggak? Nah, apakah MFI bisa seperti itu ya? MFI Uh-uh. ini kan apa namanya perusahaan apa namanya berkas gitu ya, yang kemudian dibeli sama Iron Mountain, salah satu jawara data center di luar negeri sana ya, di pertengahan 2020 kemarin. Dan bahkan sejak pertengahan 2020 atau akhir tahun 2020, para petinggi yang di Singapura tuh langsung turun tangan Mhm, membenahi mhm. MFMI agar kemudian bisa mengakselerasi bisnisnya. Ya. Nah, tentu potensinya mereka akan masuk ke data center ya akan sangat besar ya, dan itu akan bisa jadi malah mereka akan menjadi market leader. Tapi emang mungkin tidak cepat ya prosesnya, karena sampai sekarang aja eh, strategi kedepannya saya masih belum dapat apa namanya update ya terkait dengan apa yang akan mereka lakukan di 2022 ini. Apakah emang mereka akan masuk secara agresif ke data center gitu ya, dengan bekerja sama dengan agen-agen properti yang ada di Indonesia di beberapa kota, atau mereka bertahap dulu mulai dengan satu, atau seperti apa Mhm. gitu ya. Nah, ini yang datanya itu masih banyak yang belum belum diperoleh, sehingga untuk bisa mengevaluasi prospeknya saya masih blur gitu ya. GCG-nya saya pikir bagus karena perusahaan dari luar negeri, Iron Mountain itu bagus ya. Valuasinya udah cukup tinggi walaupun nggak mahal sih ya, belum mahal. Apalagi Mhm. untuk ukuran data center ke depan kalau mama kita emang ingin apa namanya berinvestasi jangka panjang 5-10 tahun, bisa jadi ini something yang akan jadi gede ya. Bisa jadi ya, walaupun saya belum masuk sih. Masih sempat masuk Akan tapi mengekor kenaikannya DCI nggak? DCI kan tuh lumayan agak gila-gilaan gitu ya sampai ke pertengahan tahun lalu dan lumayan membuat si empunya juga jadi crazy rich gitu dan jadi orang terkaya juga banyak muncul di artikel-artikel gitu ya Toto Sugiri. iya Toto Segiri. Akan Ya, ada yang begitu lagi nggak sih kayaknya khususnya enggak dengan sih. core data center? Kayaknya nggak akan jadi kayak DCI ya. DCI sendiri Hmm. kinerjanya bagus sebenarnya ya, bisnisnya bagus, tapi kayaknya ada faktor di luar kinerja ya yang membuat harganya luar biasa naik seperti itu gitu. Jadi mungkin emiten-emiten lain nggak akan seperti itu, jadi jangan berharap itu terjadi ya. Walaupun tentu ya kita nggak bisa apa ya apa namanya merule out sebuah skenario ya, kali aja mungkin Mm-mm. ya. Tapi harusnya kenaikan harga seperti itu bukan karena kinerja. Ada faktor Hmm. lain lah yang membuat harganya naik gila-gilaan. Dan DCI kan yang harus dilihat itu dibandingkan MFMI, dia kan sudah punya beberapa data center sebelumnya dan terus Ya, ya. ekspansif ya. Kalau MFMI kan baru memulai. Jadi kita harus menunggu ini dengan sabar atau sangat sabar. Mungkin 5-10 tahun ke depan baru bisa kelihatan kinerjanya mirip dengan DCI atau mungkin sama dengan DCI. Jadi Kalau suatu DCI-nya mau perjalanan kemana kira-kira Mas? Udah kebayang belum nih? udah DCI-nya akan terlalu kemana sudah lagi? bagi saya DCI udah terlalu premium, jadi skenario yang paling mungkin dia kayak Unilever. Jadi harga Unilever udah premium ya, ujung-ujungnya ke bawah ya. Semua yang sudah mentok di atas Hmm. kemungkinan akan ke bawah gitu. Oke, kita Nah, ini geser yang nih. mungkin jago, salah satu jagonya MFM ini salah satunya adalah alumni IAI nih, Jeremy Owen yang baru baru gabung. Oh, iya, iya, iya. Dia Kayaknya punya ya. informasi lebih banyak nih dari saya. Nanti kapan-kapan kita ajak ngobrol. Kemudian Iya. ada pertanyaan nih, kalau saham-saham coal sendiri nih, masih bisa di hold atau enggak? Call emang tricky. Yang pertama dia adalah komoditas ya. Komoditas itu Mhm. tidak sama dengan kayak MFMI tadi ya. Kalau MFMI kita pegang dalam waktu 5-10 tahun itu oke ya, oke. Asa saya pegang mungkin nanti dalam waktu 5 tahun oke. Tapi kalau mau call atau perusahaan komoditas yang lain tuh pertanyaannya itu dia kapan harus kita lepas. Jadi bukan untuk Oh gitu. holding selamanya. Iya, nggak boleh selamanya. Mhm. Jadi kalau Mbak Maria pegang call gitu ya, Indika Energi misalnya dari 2017 beli di 200 perak, naik ke 4.000 ya sampai 2018. Tapi kemudian kalau nggak dilepas itu kemarin 4.000 tuh turun di 2020 jadi 500 lagi. Iya. Mungkin lebih rendah gitu ya. Jadi nggak boleh Mungkin pegang nggak akan lama-lama. balik lagi ke 4.000, akan mengulang lagi kejayaan terdahulu. Indika Enggak ya? Energi. Eh
Berat, Saya berat waktu itu untuk saya itu beli 700, saya hitungnya emang sampai 3.000. Tapi kemudian dia karena mm, dia menambah porsi kepemilikan di Kideko, jadi dia ada corporate action dan kadang corporate action itu membuat harga saham itu bisa naik luar biasa. Itu kan yang terjadi juga dengan Harum ya, yang akuisisi apa namanya, yang beli tambang nikel. Nah, apakah kemudian nanti untuk sentimen batubara sendiri bagi Indi mungkin agak berat kalau bisa sampai 4.000, mungkin 2.000 3.000 oke. Tapi kan dia juga mm, punya serangkaian potensial corporate action yang salah satunya adalah akuisisi tambang emas ya. Cuman itu ya mungkin baru jalan tahun depan, baru berkontribusi ke pendapatan dia masih tahun depan. Nah, apakah itu kemudian baru jalannya itu tahun depan, itu juga tanda tanya ya. Nah, mm, untuk komoditas sama seperti coal ya, kita harus mengikuti pergerakan harga batu bara. Apakah batu bara akan tetap tinggi ya, sama seperti sekarang, atau dia mungkin biasanya potensinya turun gitu ya. Nah, mm, ini kita harus lihat perkembangannya. Ada beberapa hints yang mungkin sudah bisa kita kumpulkan untuk 2022 ya. Salah satunya adalah udah banyak proyeksi yang dibuat bahwa 2022 ini demand batu bara akan tetap stabil atau bahkan meningkat. Negara-negara Eropa yang kemarin atau sekarang juga masih mengalami krisis energi, mereka ya, itu apalagi Rusia ya masih tetap keke dengan gasnya, masih dibatasi suplainya. Jadi mereka mm, mulai mengkonsumsi batu bara lagi. Nah, ini juga di beberapa negara Eropa itu kan kayak Prancis, Jerman, itu tuh mereka mulai menyetop pabrik pembangkit nuklirnya. Jadi harusnya mereka kehilangan sebagian kapasitas untuk pembangkit listriknya. Artinya mm, ada potensi batu bara untuk masuk ke situ. Amerika juga mulai memakai batu bara dan bahkan para emiten batu bara di Amerika itu udah sold out di 2022. So dengan beberapa proyeksi seperti ini harusnya 2022 ini harga batu bara akan masih cukup lebih bagus ya. Mungkin di atas 100 ya. Dan di atas 100 oke, itu artinya kinerja emiten-emiten batu bara akan luar biasa. Dan jika mm, harganya tetap seperti itu ya, ada potensi mendapatkan capital gain dan juga dividen karena biasanya emiten-emiten batu bara ini dividennya luar biasa besar ya. oke. Jadi kalau tadi ada sedikit insight yang udah pegang lama, ya ini adalah momentum untuk lepas begitu ya. Tetapi ada juga yang mungkin secara perform di tahun ini mungkin bisa akan kelihatan baik walaupun nggak terlalu highly recommended gitu kali ya Mas Nol ya untuk Iya, call ya. karena uncertainty-nya tinggi ya. Kadang-kala Hmm. volatilitasnya itu bisa buat teman-teman itu bisa sakit perut atau pusing gitu ya. Jadi mungkin penjualan Proma akan meningkat katanya karena mengikuti pergerakan batu Karena bara. pusing ya. Pusing tato tuh Penjualan bodrek juga akan meningkat. drop 10% selama berapa hari kan gimana disiksa kayak gitu ya melihat harga batu bara. Jadi tidak Oke. rekomend lah buat yang perutnya mungkin nggak kuat atau kepalanya nggak kuat ya. Akan sama nggak kejadiannya dengan komoditas lain? Misalnya seperti CPO. Ini juga ada pertanyaan dari Yuliadi Rahman ya. Saham CPO ini kayak gimana? Kalau tadi secara komoditas ya coal seperti itu, apakah ini juga akan sejalan juga dengan kelapa sawit nih, Mas? Iya, kelapa sawit emang cukup lagging ya beberapa emiten di 2020. Jadi ada potensi di 2022 ya. Di 2022 ini juga ada potensi dan Hmm. termasuk salah satu yang katalis yang mungkin bisa menggerakkan CPO itu adalah harga minyak yang tinggi ya. Hmm. Karena harga minyak yang tinggi ini membuat negara itu mau nggak mau harus menjalankan kembali program biodiesel ya atau Hmm. biofuel ke level berikutnya ya yang sempat tertunda apakah B30, B40, B100 di mana kebutuhan untuk membuat biodiesel, biofuel ya, bioenergi ini akan cukup besar sehingga akan menyerap supply CPO yang yang ada di dalam negeri. Nah, Hmm. Hmm. itu satu. Yang kedua juga kita kemarin melihat bahwa minyak goreng harganya naik ya cukup Naik, signifikan. Nah, betul. ibu-ibu pasti tahu ya. Jadi selain Tahu deh harga semua kalau harus minyak-minyakan ya. Yang suka makan selain gorengan. harga nah selain suka makan gorengan. Jadi harga Dan minyak saham goreng. gorengan juga. Nah, awas kolesterol. Jadi minyak goreng naik signifikan. Nah, Ya, ya. itu kan baru kerasa di kuartal ketiga, mungkin sebagian ya. Kuartal keempat mungkin akan lebih.
akan lebih powerful. Dan apalagi misalnya di tahun 2022 ya, emiten-emiten yang produksi apa namanya minyak goreng akan terangkat kinerjanya. Nah, dan tentu juga minyak goreng ini akan mengangkat demand dari apa namanya dari CPO. Jadi secara umum pun sebenarnya CPO itu cukup menarik untuk kita lihat di 2022. Tinggal cari emiten-emiten yang mungkin masih murah dan mendapatkan potensi katalis-katalis seperti tadi gitu ya. Kemana nih larinya emiten? Karena kan cukup banyak nih dari yang valuasinya besar sampai dengan valuasinya kecil-kecil nih ya untuk Iya, iya, iya. emiten kelapa sawit ya. Nah ini apa nih yang masuk ke radarnya Mas Donald nih? Iya, yang pertama tadi kan saya kan tipikalnya itu mengikuti Peter Lynch, artinya tidak suka yang besar-besar ya. Karena yang Mm-mm. besar-besar itu larinya lambat, ya kan? Jadi kayak Mm-mm. gajah gitu, nggak suka yang gajah kayak BCA gitu, udah lambat aja larinya kan, nggak Ya, gesit. ya, ya, Jadi ya. maunya yang kecil, yang citah gitu ya, kayak citah, larinya kenceng, jadi bisa gampang beggarnya. Misalnya itu yang pertama. Walaupun mungkin secara emiten saya masih watchlist ya. Nah, jadi misalnya kita bisa lihat ada TBLA, beberapa. SIMP, gitu. Kok Sebut langsung tahu mention gitu lah. ya? TBLS. Ya itu adalah mereka saya pernah punya dan apa namanya pernah Mm-mm. menikmati ya walaupun tidak besar cuannya dari TBLA SMP dan masih tetap jadi watchlist ya. Mungkin jika ada berita yang cukup signifikan saya bisa masuk kembali gitu ya. Termasuk juga ada beberapa misalnya CSRA, ANJT ya itu emiten-emiten di bidang CPO yang masih kecil ya, kapitalisasinya masih di bawah 5 triliun, bahkan CSRA itu masih 1 triliun ya, pernya masih 5 gitu kan, dan ya menarik untuk kita melihat ke depannya gitu ya, untuk emiten-emiten seperti ini. Mhm. Apakah memang saham-saham yang memang secara valuasi masih kecil, yang kecil-kecil ini begitu ya, akan ada momentumnya untuk jadi beggar, walaupun mungkin kalau dilihat dari waktunya mungkin term and conditionnya beda-beda ya, mungkin waktunya untuk mencapai menuju ke jadi gajahnya itu akan beda-beda. Tapi seperti apakah seorang Donald melihat kemungkinan opportunity dari saham-saham kecil ini menuju besar? Iya, itu good question ya. Itu emang yang saya cari gitu ya. Bagaimana caranya yang bayi-bayi ini bisa jadi besar gitu ya. Misalnya Mm-mm. kayak ASA, itu kan beli di market cap 1 triliunan. Sekarang kan udah 12 Mm-mm. triliun gitu ya. Mudah-mudahan ntar lagi Yes. jadi unicorn misalnya. Nah, Mhm. yang kecil-kecil ini ya kan karena emang ya apa namanya small cap have big move ya. Jadi mereka mereka dengan satu perbaikan kecil aja, dengan satu langkah kecil aja bisa jadi mengangkat perbaikan kinerjanya luar biasa. Misalnya tadi ASA itu meluncurkan program atau produk yang namanya Antar Aja ya, kurir digital. Dengan satu produk ini aja, dia sekarang yang dulunya kontribusinya mungkin di bawah 10% secara revenue, sekarang mungkin udah menuju ke 60% atau bahkan lebih ya untuk Mhm. kontribusi dari Antar Aja terhadap ASA. Nah itu makanya bedanya bagaimana sebuah perusahaan kecil dengan perusahaan besar ya. Jika dia punya satu gerakan baru, itu akan berkontribusi luar biasa terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan dan akhirnya kinerja sahamnya pun akan terangkat. Karena kan harga saham tentu akan mengikuti kinerjanya ya, akan mengikuti kinerjanya. Nah, saham-saham yang kecil ini juga seringkali nggak dilirik oleh fund-fund manager asing atau yang gede ya, sampai Mhm. kemudian dia naik harganya ke harga tertentu, baru mereka mulai Ya. masuk gitu ya. Nah, dengan pada saat kita udah mulai biasanya kan value investor atau investor-investor itu bisa melihat yang kecil-kecil ini murah di bawah ya kan, kita akumulasi sampai beberapa tingkatan sampai kemudian yang big fund-nya masuk. Nah, kalau begitu big fund Ya. masuk itu seringkali kita jangan kaget lihat ARA 25% ya setahun tuh bisa berapa kali gitu ya. Nah, itu senang ngeliatnya gitu ya. Mhm. Ada saham-saham kita yang bukan gorengan tapi bisa ARA Yes. ya atau Yes. Mhm. 5-10% sih udah sering terjadi gitu ya. Menjawab nggak kira-kira ya? Lumayan, lumayan menjawab gitu ya, tapi masih masih Kayaknya ada kepengen yang tahu. masih terbaik apa lagi yang Ganjal. belum apa yang mengganjal nih kira kayaknya belum semua dibahas ya saya Oh bahas ya, nih. iya pasti belum semua dibahas karena di sini banyak banget langsung mention ke nama-nama sahamnya nih. Misalnya contohnya kayak Albertus nanya juga nih soal ASGR gimana nih Mas Donald ASGR. Terus kemudian tadi ada yang nanya soal Innov, kemudian tadi ada beberapa nama-nama yang akankah dia menjadi beggar sebenarnya di tahun ini dan cukup bisa menjadi saham baru di tahun baru yang ada kenaikan
juga serba signifikan gitu. Yang kita harapkan kan seperti itu. Kayak IHSG kita nggak duga aja ternyata bisa langsung lepas ke level 6.600 gitu ya. Apalagi sekarang dari 6.700, 7.000, 7.500 sudah di depan mata mungkin ya untuk para analis memprediksi tahun ini. Nih kayak gimana nih Mas Donald? Ya, betul. ASGR ini salah satu emiten yang cukup dihajar ya sama COVID ya. Artinya kinerjanya kurang bagus nih di 2020 dan 2021. Termasuk COVID loser Padahal juga ya berarti ya? ya COVID loser juga termasuk hajar. Jadi harganya termasuk masih murah. Nah, kalau mama kita bandingkan kinerja dia di 2019, mudah-mudahan kalau mama 2022 berjalan dengan normal, dia bisa perform di 2019, itu PER-nya masih di bawah 5 tuh. Artinya murah banget ya, murah banget. Sementara kan dia juga salah satu emiten yang bergeraknya udah mulai masuk ke arah teknologi ya, mulai mirip-mirip kayak MTDL Metro Data, di mana mereka juga mulai masuk ke apa namanya konsultansi, dan mungkin mereka masuk ke bisnis baru yaitu data center juga. Nah ini banyak kayaknya orang-orang bermain data center. Cuman kan bedanya si Astragrafia ini, mereka adalah salah satu anak usaha dari Astra ya. Jadi kalau mau mereka bermain di data center, mungkin dia punya captive market yang cukup besar, di mana bisnis Astra kan sudah menggurita ya, sudah menggurita. Jadi mereka mungkin udah punya marketnya. Nah ini mungkin salah satu emiten yang berpeluang lah, menurut saya cukup besar untuk bisa beggar mudah-mudahan di 2022. Oke, bisa jadi salah satu watchlist gitu ya dari Sobat Cuan juga nih untuk bisa melirik Astra Betul. Bisa Grafia. didalami Sebenarnya lebih dalam lagi. kalau secara personal nih, Mas Donald, portofolionya ada yang loss nggak sih di tahun lalu? Ada dong. Atau jangan-jangan untung semua nih? Enggak, karena kita kan bukan dukun ya, jadi misalnya kita kan dalam portofolio kita itu kita beli 10, di mana kita kan menganalisis fundamentalnya, dan fundamental ini kalau saya itu kan lebih banyaknya di faktor apa namanya kualitatif ya, banyak di GCG sama prospek. Dalam artian bisa jadi ada beberapa analisis saya itu yang salah karena datanya nggak lengkap gitu ya, atau ya salah analisis aja gitu. Nah, dari 10 ini kadang-kala ya mungkin bisa 2, bisa 3, atau bahkan 4 sampai 5 yang salah gitu ya. Salah bisa jadi salah satunya adalah kita ketemu emiten baru yang lebih prospektif, sehingga yang lama itu kita buang, ganti yang baru gitu ya. Nah, jadi salah itu biasa. Salah itu biasa, yang paling penting kan kita belajar dari kesalahan gitu. Kenapa kita bisa sampai melakukan kesalahan itu. Saya pernah parah itu karena di 2018 ya, pernah parah karena saya baru dapat 10 bagger misalnya dari Tekim. Jadi kemudian di kepala itu mulai dirasuki dengan yang namanya apa namanya, bahasa Sundanya greedy gitu ya. Greedy atau bahasa Perancisnya maruk lah gitu kira-kira. Jadi pinginnya nyari emiten-emiten yang 10 kali lipat terus gitu. Jadi yang dilihatnya itu cuman harga murahnya, tapi kemudian prospek dan GCG-nya nggak terlalu diperhatikan, jadi malah justru salah ya, malah justru banyak salah. Tapi dengan berpikir tenang ya, setelah itu mulai berpikir tenang, lebih rasional, nah itu malah tingkat keberhasilannya mulai meningkat. Nah apalagi seiring dengan waktu lah, kadang-kala juga kita butuh apa namanya waktu ya, butuh pengalaman, sehingga kemudian kita bisa membuat apa namanya analisis yang lebih baik. Loss saham-saham yang loss itu dibiarkan, artinya dihentikan kerugiannya di tahun 2021, atau ada yang masih dibawa nih sampai dengan tahun 2022? Dua-duanya. Jadi ada yang misalnya kesalahan itu kita sadari, aware gitu ya. Misalnya ada salah satu emiten asuransi gitu ya, di 2021 itu keren banget lah, karena dia mulai masuk ke ranah-ranah digital ya kan. Kita kan paling kalau udah ngomong digital, wah itu udah kepalanya udah pingin kayaknya cuan gitu kan, kayak atau cuap cuan gitu kan misalnya kan. Tapi kemudian kan karena dia masuk ke insurtech ya, asuransi itu kan, insurtech ini sekarang mulai pasar polis apa namanya Fuse ya, itu luar biasa, startup baru yang kemudian bisa menggerakkan pasar insurtech di Indonesia. Nah, dia ini punya beberapa produk digital ya, yang kemudian bisa jadi salah satu jagoan yang bisa menjadi jawaranya. Saya kebayang udah mirip kayak Asa aja dengan antaranya.
Jadi karena udah melihat murah, prospeknya bagus, tapi kemudian saya mengabaikan GCG-nya. Tapi setelah mendapatkan beberapa informasi terbaru, ya saya pikir GCG-nya saya kurang bisa terima, saya lepas gitu ya. Saya lepas. Seperti Tapi ada apa juga sih kalau kita nih supaya lebih pinter nih ya Sobat Cuan, Maria juga biar lebih pinter ya untuk bisa ya melihat harus. kira-kira emiten-emiten atau saham-saham yang secara actions cukup bagus nih, atau secara GCG memang cukup bagus nih, kita harus lihatnya di mana gitu, Ya, dan paling gampang. dan apa gitu indikatornya. Ya, paling gampang yang GCG itu kan bisa jadi salah satunya adalah leadernya ya. Yang kedua tentu ada sistem di dalamnya ya. Yang paling gampang itu adalah kita lihat kredibilitas si owner atau manajemennya, ya kan? Apakah positif atau negatif ya. Kalau mama kita ketemu dengan emiten-emiten Astra, atau kita ketemu emiten-emiten dari grup Ciputra, atau TP Rahmat, ya kan, itu kan sosok-sosok atau grup yang sangat terkenal dengan kredibilitas yang baik ya. Mereka jujur, bisnisnya emang niat bisnis lah, nggak buat nipu-nipu ya kan. Tapi kan ada konglomerat yang reputasinya tuh negatif gitu ya. Kita Google atau kita tanya ke para pelaku di dunia bisnis tuh ya, jawabannya kebanyakannya negatif. Nah, yang negatif-negatif ini dihindari gitu ya. Kalau saya tuh akan hindari. Itu yang paling gampang. Yang kedua ya juga ada banyak cara sebenarnya. Jadi saya juga pernah tulis ini di IG atau di Stockbit ya. Kita bisa lihat dari laporan keuangan ya, apakah ada tipu-tipu ya, apakah misalnya transaksi afiliasinya seperti apa ya kan. Apakah dia profit tapi kemudian CFO-nya negatif ya kan. Nah, ini kan ada banyak hal yang mungkin bisa kita pelajari dari laporan keuangan. Apakah dia diaudit oleh Big Four ya, biasanya perusahaan yang bagus tuh diaudit oleh EY gitu ya, PricewaterhouseCoopers gitu ya, KPJ gitu ya misalnya. Itu jadi itu ada banyak indikatornya yang mungkin bisa kita bahas. Itu 1 jam sendiri itu kalau bahas itu tuh. Bener, Jadi bener. Mungkin next nanti kita ya jelas khusus bahas itu nih. Karena itu sebagai salah satu edukasi juga nih buat para investor, nggak semata-mata itu Sobat penting. Cuan jadi ikut-ikutan ya. Ya, ini kita tinggal beberapa menit lagi. Nah, seru sebenarnya untuk 1-2 saham dong yang kira-kira saat ini lagi jadi radar nih, mumpung masih di pekan-pekan awal gitu ya. Karena kan keputusan investasi ini masing-masing Sobat Cuan nih. Tapi mungkin Mas Donald ada yang lagi diperhatiin nih. Ya, sebenarnya kan kembali ke gaya masing-masing ya. Tadi misalnya kalau saya mengkelompokkan investor itu ada 2. Satu investor yang bergaya franchise, yang pegang lama, jangka panjang, hold forever, ya kan. Misalnya saya pegang ASA, Metrodata gitu ya, ADES ya, SPMA ya, itu saya akan pegang 5-10 tahun ke depan. Nah, ini mudah-mudahan yang kecil jadi besar. Nah, tapi kan mungkin nggak semua orang seperti ini ya, nggak semua orang seperti ini karena pegang lama gitu ya. Dari yang saya sebutkan tuh harganya masih murah ya, kayak ADES atau SPMA itu masih murah, mungkin bahkan bisa masih harusnya masih dalam masuk ke kategori kita layak beli misalnya. Nah, tapi ada juga kategori yang investor tuh yang juragan tanah tadi ya. Kita beli di murah, ya kita beli di murah, jual di tinggi, ya kan, jual di tinggi. Nah, ini yang mungkin tadi kita bisa lihat, misalnya di emiten-emiten yang COVID loser ya, atau yang terpengaruh atau jelek ya kinerjanya selama 2021, kayak misalnya Astragrafia ya. Astragrafia ini kan sebenarnya perusahaan yang cukup bagus ya. Kalau Mamando sebelum COVID, pertumbuhan penjualannya luar biasa sebenarnya, bagus. Tapi kemudian karena COVID ya dia terganggu, dan sampai 2021 terganggu. Nah, mudah-mudahan di 2022 dia akan perform. Nah, ini menawarkan sebuah peluang yang cukup baik. Kayak tadi juga di emiten-emiten sebenarnya di CPO ya, di CPO juga mungkin bisa kayak di watchlist, apakah TBLA ya, TBLA atau CSRA ya, CSRA itu juga bisa dilihat. Nah, ada emiten-emiten juga retail yang mungkin juga kinerjanya masih kurang baik, yang di 2020 2021, tapi kemudian dia juga punya potensi untuk
untuk bisa membalikan kinerjanya di 2022 ya, walaupun mungkin nggak liquid. Oke. Apakah itu Hero ya, apakah itu CSAP atau Daya misalnya, itu juga mungkin bisa dilihat. Nah, saham-saham call juga beberapa masih murah kayak Indi, ABMM ya, itu harusnya sih akan menarik, apalagi misalnya mereka emiten-emiten ini punya serangkaian agenda untuk melakukan corporate action. Nah, begitu itu Oke. terjadi ya, cuman emang kan corporate action itu kan kita nggak tahu kapan ya. Jadi Bener. yang dibutuhkan tuh hanya kesabaran, dan mudah-mudahan Betul, kesabaran betul. ini disertai dengan harga call yang masih tinggi gitu. Repotnya kan kalau sudah sabar, tapi kemudian harga call-nya turun. Ini kan Nah, repot itu ya. dia. Ya. Nah, itu juga tadi Itu dia. grup retail Mapa, Mapi ya bagus tuh, teman-teman ya dari Oke. Mapa, Mapi masih oke ya. Itu juga keren lah. Aku mintanya cuma Eh, 1-2, dikasihnya oh banyak iya, banget nih. banyak ya, betul betul. Dan Sobat Cuan kayaknya sudah mencatat semua tadi yang masuk ke dalam wishlist, Tapi ya whitelist gitu ya. disclaimer is on ya, Supaya, disclaimer is on ya. Please iya, jangan disclaimer report on aja. ya Jangan pastinya. Dan itu jangan sampai dituntut kita gara-gara hukum ITE itu yang baru tuh. Iya, iya, bener-bener. Tapi jelas seru banget nih, nggak berasa ya, udah 45 menit. Next, mungkin kapan-kapan nanti ngobrol lagi bareng Cuap-Cuap Cuan ya, karena banyak banget insight yang bisa kita bahas nih untuk edukasi investor ya, di market yang udah makin mature nih, 6.600 nih, apakah akan kemana dan seperti apa kinerja saham-sahamnya. Kece banget deh pokoknya ya. Thank you banget Mas Donald Christopher, co-founder Investor Academy, udah join bareng Cuap-Cuap Cuan. Best luck ya. Semoga tahun ini akan ketemu lagi banyak beggar-beggar pastinya ya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Thank Maria you dan ya Cok Cuan Mas. buat invite-nya. Oke, thank you. Sukses ya. Good luck. Dan juga thank you Sobat Cuan udah menyaksikan Cuan hari ini, curhat bareng Sobat Cuan. Nah, jangan lupa join ya setiap hari Jumat pastinya. Dan follow akun Instagram kita. Kita juga ada podcast di Spotify, Apple Podcast, Anchor, dan juga di Google Podcast. Thank you udah join. Terima kasih Sobat Cuan. Bye. Bye. Thank you. Next aja nih. Oke. Biasanya gimana ya? Di save-nya gimana ya ini? Aduh. Takut. Thank you so much, Juan. Gue gitu-gitu dulu. Live-nya di save-nya gimana ya? Ya udah deh. Coba. Bentar. Nah. Tunggu. Kalau video nanti nggak ada save-nya. Apa biarin aja. Biasanya gitu nggak sih? Tunggu aku. Itu masih itu ya? Masih nggak apa-apa gue. Terima kasih. Itu kan belum, soalnya itu belum di end video gitu Mbak. Di end dulu langsung save. End dulu. Kenapa? Itu di end dulu apa langsung save? Gimana ya? Aku bingung. Banjirnya minta lihat itunya. Nggak apa-apa kan? Nah, itu gimana sih Mbak? Yang ini end video ini. Yang ini kan Mbak?